Van Herb. Oker itu apa namanya, cairan kimia dan tanah liat untuk menghambat pertumbuhan lumut seperti itu. Tapi ada kelemahannya, baru kita tahu zaman sekarang ternyata si oker ini dia itu menutup pori-pori batu. Kelemahannya di situ untuk oker ini. Menutup pori-pori batu ya. Gambarnya lain saja karena yang mencatat itu bagian. Halo, kami ke Borobudur pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Kami berangkat sekitar jam setengah 9 pagi dari Bumi Tirta Nirmala Indah Yogyakarta, dan sampai di Borobudur sekitar jam 10:15 pagi. Di Borobudur, kami ditemani oleh tour guide profesional yang memberitahu kami tentang Borobudur. Video Deyu Tour ke Borobudur terbagi dalam beberapa sesi karena panjang. Video kali ini adalah sesi yang kelima, yaitu wisata Candi Borobudur. Senang rasanya bisa ke Borobudur dalam rangka Deyu Tour pada tanggal 18 sampai tanggal 27 Maret tahun 2022. Seperti apa rumah zaman dulu, seperti apa tahun 700-an ya, bukan rumah-rumah seperti kita, rumah modern atau rumah ini rumah daerah tertentu misalnya Jugo, itu bukan. Tapi karena rumah zaman dulu itu mereka rumah panggung gitu, rumahnya panggung, jadi mereka tidur di atas. Di bawah itu karena zaman dulu kan hewan buas masih banyak, jadi mereka tidurnya bukan di bawah seperti atas. Itu ada di lantai ketiga sebelah utara atau utara. Kemudian ada juga ini kalau kita suka, kan 70% negara kita kan ini ya lautan, 30% daratan. Di sana itu ada setidaknya ada 10 relief ataupun pahatan yang menceritakan tentang perahu pinisi. Ada di situ. Ada di situ. Keliling kanan ada, keliling ke kiri juga ada perahu pinisi seperti itu. Ada 10 relief pinisi seperti itu. Jadi banyak sekali, dari melihat itu kita bisa tahu seperti zaman dulu kehidupannya seperti apa, betul. Kemudian teknologi yang mereka gunakan seperti apa, terus pemilihan lokasi atau tempat itu seperti apa, jenis tanahnya seperti apa, terus kenapa 10 lantai, terus kenapa mereka juga sudah mengenal drainase, Bu. Ini kan lubang-lubang seperti meriam ini kan untuk pembuangan air hujan. Ya, kayak meriam itu di ini. Itu di kiri saya. Ada lubang, betul, kotak-kotak ada lubang seperti ini. Ini untuk membuang hujan. Jadi hujan kan masuk ke sela-sela batu, kebuangnya ke situ. Seperti itu. Mereka juga sudah membuat seperti itu. Mereka mengenal drainase zaman dulu seperti itu. 1300 tahun lebih ya. Seperti itu. Nama pulau se-Indonesia juga beda, bukan seperti kita sekarang. Seperti itu. Van Herb. Oker itu cairan kimia dan tanah liat untuk menghambat pertumbuhan lumut seperti itu. Tapi ada kelemahannya, baru kita tahu zaman sekarang ternyata si oker ini dia itu menutup pori-pori batu. Kelemahannya di situ untuk oker ini. menutup pori-pori batu ya. Gambarnya lain saja karena yang mencatat itu bagian sekarang mereka simpan di Amsterdam. Mereka simpan di Tropen, Museum Tropen di Amsterdam sana. Jadi kita yang dari Belanda kita sampai sekarang belum bisa ambil. Jadi kita mau ambil tapi nggak dikasih oleh pemerintah Belanda. Jadi di Belanda dan di museum betul di belakang. Ada satu lagi di Thailand. Sampai ke Thailand betul, bagaimana? 1885. Jadi Gubernur Batavia itu mengundang Raja Thailand Rama kelima. Jadi satu-satunya negara se-ASEAN yang belum pernah menjajahkan Thailand. Jadi beliau ke sini, ke Indonesia, dan dia kesini itu sebenarnya bukan mau ngambil ini, dia mau ingin melihat jalur kereta dari Semarang ke Jakarta. Ketika beliau kesini, itu dia dihadiahi 8 gerobak sapi ya zaman dulu. 8 gerobak sapi itu isinya itu patung Buddha, patung singa itu di depan saya. Tapi di sebelah barat itu yang diambil.
kemudian sistem pembuangan air hujan, jalatwara, kemudian relief. Jadi 8 gerobak itu sekarang di Thailand. Jadi ada 3 di sini 56, di sana di Thailand dan di Belanda. Murah hati ya. Ya zaman sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Pemerintah Hindia Belanda zaman itu. Baru tahu saya ada di sana. Padahal Thailand sudah bagus-bagus gini-gini aja. Iya, Thailand. Ramah kelima. Ini kali pohonnya juga dari zaman dulu kan? Ini zaman dulu betul. Yang memang tidak di Jepang. Dulu banyak sekali pohon-pohon di atas Borobudur. 200 tahun yang lalu ya. Nih pohon Pas jauh. ketemu pertama kali 1814. Halo, kami ke Borobudur pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Kami berangkat sekitar jam setengah 9 pagi dari Bumi Tirta Nirmala Indah Yogyakarta, dan sampai di Borobudur sekitar jam 10:15 pagi. Di Borobudur, kami ditemani oleh tour guide profesional yang memberitahu kami tentang Borobudur. Video Deyu Tour ke Borobudur terbagi dalam beberapa sesi karena panjang. Video kali ini adalah sesi yang kelima, yaitu wisata Candi Borobudur. Senang rasanya bisa ke Borobudur dalam rangka Deyu Tour pada tanggal 18 sampai tanggal 27 Maret tahun 2022. Drainase hujan. Bedanya nggak bisa sama yang Karena seperti apa? Karena dulu kan ini tahun 69 pernah runtuh ya. Oke, fotonya ada di sana. oh, Nanti ada itu. Karena hujan, karena manajemen air hujannya itu nggak bagus sekarang. Karena isinya tanah, di dalam itu isinya tanah, bukit tanah ini. Jadi kalau kita bongkar batunya ada 2 juta blok ya, di dalamnya itu bukit dari tanah. Dulu tahun 67 sampai 69 kan curah hujan tinggi, kemudian air itu seharusnya lewat ini, lewat drainase, tetapi drainase ini tersumbat tanah dari dalam bukit Borobudur. Akhirnya air itu keluar melalui dinding-dinding dari relief. Nah, ternyata air itu tidak hanya air, tapi dia membawa material tanah dari dalam bukit keluar. Karena banyak selama 3 tahun curah hujan tinggi itu, di sana itu ada rongga. Nah, rongga ini yang mengakibatkan ya ambles itu seperti itu. Fotonya ada di sana. Foto pas dulu tahun jadi ini 67. di dalamnya dia tanah, Betul. bukannya batu juga Bukan ya. batu keluar, kulitnya batu. Bukit dari sana. Apa bukitnya dia susun gini-gini? Dari bawah ke atas, bottom up. Seperti budan berundak. Setelah budan berundak jadi, baru dipahat batunya dari atas ke bawah, top down. Seperti itu. Jadi kalau kita mau bongkar Borobudur harus dari atas ke bawah. Karena ini tanpa semen, tanpa pelindung, jadi Lego. Walaupun Lego dari Denmark, ternyata orang-orang kita sudah mengenal Lego sebelum Eropa. Seperti itu. 1300 tahun yang lalu seperti itu. Perahu ini juga ada di depan saya, di ketiga belok ke sana. Banyak sekali dari sini. Sudah menunjukkan nenek moyang kita laut. Fauna juga ada badak salah satu juga ada, macan ada, macan kumbang ya, macan tutul, macan kumbang terutama ya. Sampai sekarang juga masih ada penelitian itu. Salah satu spot yang diteliti di daerah Gunung Salak itu masih ada, ya? Betul. Spot pertama ya. Spot kedua di ini Alas Roban. Spot ketiga di sana di daerah Blora, Jepon masih ada, tapi dia tidurnya di atas pohon. Oh itu Ya, makan ya? betul. Kemudian spot keempat di Alas Purwo itu ternyata masih ada sampai sekarang. Purwo tuh yang Di Jangker, di Jawa Timur. Bingit. Iya. Jadi itu ditinggalkan karena Empu Sendok memerintahkan Mataram kuno harus pindah ke Jawa Timur karena tahun 1006 terjadi namanya Mahapralaya, bencana besar tahun 1006, Merapi itu meletus dengan dahsyat. Itu yang mengubur seluruh candi di Jawa tahun 1006 Mahapralaya. Jadi sebenarnya kita bisa selesaikan, tapi tidak boleh karena kita akan mengulangi nilai histori. Kita dilarang gitu. Saya bentuk Alt 1 sampai Alt 10.
Ini 782, jadi sudah 1333 tahun usianya ya, dari batu peletakan pertama 782 abad 8, dan ini pas amblesnya di sini. Seperti ini Pak, jadi seluruh dinding-dinding Borobudur ini mengalami penurunan semuanya. Karena hujan itu airnya melalui dinding seperti ini. Seharusnya airnya lewat situ, tetapi dia tersumbat oleh bagian tanah dari dalam. Akhirnya air keluar kemana-mana. Kemudian air ini membawa material dari tanah dari dalam keluar selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian akhirnya ada rongga di dalam ini, di bawah-bawah ini kemudian ambles. Untuk mengembalikan lagi kita butuh waktunya 10 tahun, 73 sampai 83, karena kita harus membongkar seluruh batu relief patungnya. Kita kasih kode ya, coding-coding itu. Kemudian kita memperbaiki fondasi, kemudian sistem drainase kita perbaiki, dan kita kembalikan seluruh batunya ke tempat semula. Nah itu 10 tahun, 73, 83, dan kita dibantu 28 negara dunia termasuk UNESCO. Seperti itu. Kalau orang-orang zaman dulu mereka membutuhkan waktu ketika pembangunan pertama, mereka 3 generasi, 70 tahun untuk menyelesaikan Borobudur. Seperti itulah untuk candi yang di ekskavasi. Putih-putih gitu. Putih-putih itu timah hitam, jadi di dalam ada lembaran timah hitam. Kita cek tiap 3 tahun sampai 5 tahun, 3, 5, 7 tahun sekali. Kalau rusak ya kita ganti dengan yang baru, otomatis kita harus bongkar lantainya, tapi bukan seluruhnya, tapi per level saja. Fungsi timah hitam apa? Untuk ini Pak, supaya airnya nggak nembus ke tanah. Kalau hujan ya, jadi kena air ini kan, kalau hujan itu kan air masuk ke sela-sela batu, nanti kena timah hitam, ke bawah lagi, turun ke bawah, per lantai ada timah hitam. Ada led Paling atas itu penangkal petir. Betul. Kita kasih karena dulu pernah juga tersambar petir. Jadi ada beberapa tantangan, jadi petir, gempa, kemudian lumut, kemudian drainase seperti itu. Iya. Termasuk kita juga dilarang bawa makanan karena pas ini bebas kita ke atas, itu yang sering kita temukan di drainase itu permen, snack, kalau enggak kulit kacang. Itu lah ya Mas, maafkan lah ya. Gunakan ini minyak sereh wangi Pak. Oh, minyak sereh. Betul, Ya minyak sereh ampun. wangi. Jadi ternyata dulu kan UNESCO menggunakan kimia ya, tetapi kemudian dilarang. Akhirnya dari seluruh dunia mereka menggunakan kalau di Indonesia itu penemuan terbaru itu minyak sereh wangi, itu bisa menghambat secara efektif. Jadi kita semprot dulu, baru kita tutup plastik selama 3 hari sampai seminggu, baru kita buka. Ternyata sereh wangi ini sangat efektif dalam menghambat proses pertumbuhan lumut seperti itu. Nggak perlu digosok ya? Gosok itu kalau misalnya lumutnya sudah mengerak, jadi kita menggunakan sikat atau sapu lidi kecil, pembersihan kering ya, jadi dry cleaning dulu. Setelah selesai kita membersihkan tata di basah, kita menggunakan air. Minyak sereh wangi. Betul, itu kita menggunakan itu Pak. Itu bukan yang biasa buat itu ya, obat nyamuk. Iya juga bisa. Wanginya gitu menyengat. Artinya itu bisa juga buat semacam kamar mandi dan sebagainya ya? Iya. Wah, bisa berarti. Betul. Itu lebih sangat efektif sekali dan lebih terjangkau, lebih alami. Gitu. Tidak ada Ini efek juga samping. banyak Iya, di sini banyak. Kita budidaya. Kalau dulu kan Belanda pakai oker. Oker itu kelemahannya menutup pori-pori batu. Oker itu kelemahannya itu pori-porinya nanti ketutup. Jadi batu nggak bisa bernafas. Nah, seperti itu. Jadi ternyata bukan hanya kita yang bernafas, batu juga sama. Karena dia nggak pakai apa-apa, nempel. Iya, ya. nempel betul. Dia Pakai cuma- oker zaman Belanda. Dulu nempelnya maksudnya nggak pakai semen, nggak pakai apa gitu ya. Betul. Hanya Ya, nempel aja. ya tanggal saja interlocking system. Itu setara 2 juta blok. Potong batu ya, 2 juta blok batu. Iya. Seperti itu. Iya. Indonesia. Jadi kita punya peradaban besar, peradaban tinggi ya. Jadi ini kan diakui sebagai candi Buddha terbesar nomor 1 dunia. Bahkan Indonesia dulu sampai ini Pak, sampai hampir seluruh ASEAN ya, kekuasaan zaman kerajaan ya. Borobudur itu candi Buddha ya? Buddha betul. Kalau Prambanan Hindu. Prambanan Hindu. Itu abad 9, ini abad 8.
Dulu di sini nama pulaunya Jawa Dwipa, Pak. Jawa. Sumatera Warna Dwipa, betul. Belanda masuk dirubah jadi Java. Warna Dwipa dirubah jadi apa? Andala. Iya, Andalas. Kalimantan, Borneo, Sulawesi, Celebes seperti itu. Kemudian Papua dari awal Papua, kemudian masuk kita Irian. NKRI dirubah Irian. Irian itu ada kepanjangannya, jadi ikut Republik Indonesia anti Nederland. Oh, Ada Itu. singkatannya, betul. Irian Jaya, jadi ditambah Jaya oleh Pak Soekarno. Nah itu ada patung yang satu dikasih ke ke Thailand itu, Pak, yang depan saya. Cuma tinggal satu sekarang. Ada dua sebenarnya yang dikasih pemerintah Belanda ya. Ke Raja Thailand kelima. Ini udah beda lagi tangannya. Ya ini tangannya seperti ini untuk barat. Untuk barat Ini ada artinya nggak? ada. Ini artinya bukan pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Sanskerta ya. Jadi mereka mengatakan bumi Sparta Mudra. Jadi artinya menyentuh bumi. Ya, artinya membumi. Dan untuk karena setiap manusia fitrahnya itu setiap kita entah itu latar belakang pendidikan, suku, agama, ras, negara bahkan ya itu semuanya lahir di bumi yang sama, makan minum di tempat yang sama, bahkan meninggal di tempat yang sama. Artinya setiap manusia itu setara, makanya harus saling menghargai. Artinya seperti itu sebenarnya kalau dikembangkan. Kemudian yang kedua seperti ini. Nah ini hanya kita bisa lihat di sebelah sana, di sebelah apa namanya selatan. Ini artinya bukan meminta, tapi berbagi, saling menolong antara sesama, tanpa melihat latar belakang apa. Yang ke barat di depan saya ini seperti ini. Ini artinya adalah beribadah atau bermeditasi, tergantung kepercayaannya apa. Yang susah yang ini tadi saya katakan, ini artinya sabar, optimis dan sabar. Tidak takut bahaya. Yang kelima ada seperti ini. Ini hanya kita bisa lihat di lantai ke-6. Seluruh arah mata angin mau timur, selatan, barat, utara seperti ini semua. Khusus lantai 6 saja. Ini artinya belajar, edukasi ya. Makanya edukasi punya nilai penting bagi setiap manusia. Dan yang paling atas yang tadi Ibu tengah nyentuh itu seperti ini. Ini Dharma Cakra Mudra. Cakra artinya roda, artinya memutar roda kehidupan. Kalau digabungkan akan jadi seperti ini. Jadi setiap manusia latar belakang apapun yang tadi saya sebutkan di awal tadi, kalau setiap manusia ini kuncinya ya kalau bisa saling menghargai satu sama lain dan saling tolong menolong dan berbagi, tetap beribadah menurut ajaran masing-masing, selalu sabar dan optimis dan selalu belajar, maka setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk bisa merubah kehidupan supaya lebih indah, lebih damai, lebih sejahtera. Maksudnya seperti itu kalau dikembangkan seperti itu. Artinya ya. Ya sekitar 2-3 bulan lagi paling cepat ya. Dengan syarat naik turunnya gantian, kemudian pakai sandal upanat, sandal khusus. Apa namanya? Upanat. Upanat. Uplanet. Oh, Uplanet. Upanat. Oh, Upanat. Upanat betul. Karena ternyata Bu di relief itu ada persembahan sandal ternyata zaman dulu ya. Sandal itu maksudnya itu zaman dulu di relief itu ada persembahan sandal itu maksudnya bukan sandal yang kita pakai secara lahir ini tidak, tapi itu artinya lebih mendalam, maksudnya itu untuk melindungi dari hal-hal yang tidak bagus ataupun kotor. Kita mau foto di sini nanti ya? Boleh, siap Pak, di depan. Miringnya Ya normal. bagus, Pak. Gitu ya. Jadi kita menggunakan itu, digitalisasi semua. Ini lagi dicopot itunya. Ya kita pindahkan. Jadi ada yang kita box taruh di kiri saya, di atas ya, di sebelah kiri itu juga. Ini yang unik Bu, ini sebenarnya kan tali Buddha, tapi kan dulu kan generasi ketiga kan bukan laki-laki tapi perempuan, anak perempuan namanya Pramtiawati, kan dia diperistri oleh raja dari Prambanan, Raka Pikatan. Jadi terjadilah proses akulturasi. Jadi kalau kita bisa lihat beberapa motif Hindu Pak. Oh, ini di depan saya. Ini kan ada seperti patung barong ya, yang punya lidah panjang. Ini sebenarnya Batara Kala. Dan itu nggak ada di Buddha. Tidak ada di Buddha. Di Hindu sendiri Kala artinya dewa waktu. Jadi Batara artinya dewa. Batara Guru, Batara Wisnu, Batara Shiva, Batara Brahma. Gitu. Kalau di Jawa jadi Betoro Kolo. Jadi dalam mitologi Hindu kan kalau
terjadi gerhana dengan matahari kan surya, mata bulan kan bulan kan apa namanya Chandra. Jadi dipercaya bahwa matahari dan bulan itu ditelan oleh raksasa Batara Kala. Nah, kemudian Batara Siwa marah ya, Siwa itu marah, kemudian dia bertarung di langit ya. Itu akhirnya dia menang. Dia menggunakan trisula, dia bisa memenggal kepala si Batara Kala, tubuhnya jatuh ke bumi. Ketika tubuhnya menyentuh bumi, itu dia tiba-tiba berubah menjadi lesung kayu. Jadi kalau orang-orang zaman dulu, karena mereka percaya bahwa lesung kayu adalah jelmaan dari tubuh Batara Kala, kalau terjadi gerhana entah bulan dan matahari, ya mereka suka pukul-pukul Pak. Jadi itu karena seperti itu. Batara Kala waktu kemudian ada yang unik itu kalau kita naik ke atas lantai ke situ pas itu ada patung, 3 patung yang tidak ada kepala. Di belakang di bawah itu ada relief Garuda. Garuda kan tunggannya Dewa Wisnu. Ya, Garuda dan Wisnu. Kalau kita naik lantai keempat, mau ke kanan boleh, ke kiri boleh. Di sana kita akan lihat Siwa, Mahadewa. Dari bawahnya ada lagi tunggangannya Siwa, Nandi. Nandi artinya sapi. Iya. Seperti Itu Hindu semua tuh. Hindu semua itu ada. Jadi ada perpaduan. India itu kalau film India. Ya, betul. Makanya di Hindu tidak boleh makan sapi karena sapi kendaraan dewa. Dewa. Ya, betul. Seperti itu. Jadi udah mulai tuh kawin campur. Iya. Terus berputar menjangkau langit, terus berputar menjangkau asa, bersatu, bersinergi dalam satu dinamika, gapai sebuah harapan hidup nan indah. Kawin memperistri Pramudiawardhani. Itu candinya dekat Prambanan ada. Candi Pelausan gitu. Itu yang sering muncul di RCTI kalau dulu iklan RCTI Oke. Oh, ya dan oke Itu gini. Oke gitu. Oh, Jadi gitu. ada yang pakai sepeda, ada sandas atau sunset ya itu. Itu candi cinta, candi Pelausan gitu. Candi cinta. Nah kalau dari ujung sana kita bisa lihat. Nah, kalau ini kan nggak terlalu kelihatan Pak, kemiringannya ya. Iya. Dari sana langsung kelihatan. Iya. Berarti Siwa itu nggak ada di Buddha, Pak? Siwa di Hindu. Kalau di Buddha nggak ada ya? Buddha Siddhartha. Siddhartha. Kalau tidak Pangeran Siddhartha ini kenapa jumlah patungnya 504 Pak? Jadi karena Buddha sendiri dia lahir ke bumi itu 504 kali. Dan yang 504-nya dia menjadi Pangeran Siddhartha. Kemudian setelah Siddhartha itu dipercaya bahwa suatu hari nanti di Tipitaka akan lahir Buddha yang akan datang. Jadi Buddha yang akan datang namanya Maitreya, dia akan menjadi juru selamat. Seperti Yesus, seperti Isa, seperti itu. Dalam agama Islam, dalam agama Kristen dan Katolik. Seperti itu. Itu kalau kita bisa naik ke lantai ketiga ada reliefnya Maitreya. Apa namanya? Maitreya. Maitreya. Itu dalam bahasa Indonesia. Maitreya. Kalau di beda negara beda ini pengucapan, jadi mereka di apa namanya di Korea itu mereka bukan Maitreya, Mirek Bosal. Di Jepang mereka disebutnya Miroku Bosatsu. Pokoknya beda negara beda pengucapan. Seperti Batara Kala di sini Betoro-Kolo. Nama Candi Borobudur kan sebenarnya Bara Budaraka. Tapi karena orang Jawa yang bilang jadi semua. Borobudur. Kan namanya Sambara Buddha. Itu kan Pak, kan di barat ya. Antara selatan dan barat. Kira itu doang ya. Ya. Kalau kita nggak ini nggak ngerti ya. Iya. Jadi bukan di Kerajaan Pandan ini. Kalau menjadi kawasan Kerajaan Pariwisata nasional itu seluruh pengunjung itu tidak kita jadi kita ke candi-candi yang lain, kita ke tempat-tempat yang lain.
12 km dari mana ke mana, Pak? Dari ujung ini Borobudur. Dari kita masuk tadi. Bukan dari Ya, tengahnya. Dari Borobudur itu segini 12 Iya, kan. yang tadi ada bapak pas ke sini kan ada gerbang ada gerbang singa itu sampai ujung itu. Kalau bapak Tempat lewat tiket. bukan bapak itu tadi lewat ke Borobudur dari Jogja atau Dari sana. dari Jogja lihat tadi gerbang singa. Oh, iya, iya. Nah, itu Oh, yang sampai bisa situ. ke Jauh ya tuh. Itu kalau ke situ gerbang singa. Kalau ke sana itu ada gerbang Kalpataru, pokoknya dari situ. Kemudian kalau ke bapak ibu ke sana itu ada gerbang kapal Samudra Raksa, karena kan seluruh gerbangnya itu berdasarkan seluruh relief yang ada di sini. Seperti itu. Dari situ, dari tempat-tempat spot-spot itu. Jadi supaya diharapkan tidak langsung ke Borobudur, jadi ke tempat ini dulu, Candi ini yang dulu, lainnya. baru ke Iya. Borobudur. Karena Baru Borobudur las gitu ya, ya. naik turunnya harus nanti. Ya, ada yang ke Borobudur dulu, kemudian yang lain ke sana, ada yang sana dulu berarti. Kayak kalau pakai 50.000 itu kita nggak bisa gerak, Pak. Ini di sini jalan. Itu tadi tahun berapa ya? 50.000 Ngomong ya? sepi sampai jalan 50.000. ngomong Itu sepi. tiap libur sekolah, tiap tanggal merah. Ya betul. Itu apa? Banyak sekali. Dari iya betul. Mau foto di sini. Kita akan menunggu atau mungkin mau lihat ini Bu Pak. Ini kan pernah dibuka ya, di dalam ini kan ada relief. Ini kan ada lantai 1 2. 2 lantai ini ternyata ketika kita buka masih ada bagian lain. Itu di depan yang sudah dibuka. Ya, kalau mau lihat Bagian lain yang baru ditemukan. ya kalau yang ditemukan di sana, di Candi yang lain, Pak. Di belakang saya itu ada. Udah lama itu. Nah ini udah lama. Di sana ada relief. Relief kesehatan juga ada. Ya, mau foto. Tangannya seperti ini. Selatan. Oh, Ya beda. Jadi tiap arah beda-beda. Sementara dan tidak boleh terus 30. Depannya ada kita kasih kita infrastruktur. Ini kan kasih. Iya. Dia maksud. Kalau Lego kan Lego betul. Bentuk Legonya kita bisa lihat karena ini kan sudah dibuka. Ini dulu sudah dulu ya. Zaman dulu sudah dibuka. Ini ada cara mereka bisa supaya fix pas itu seperti apa. Nah itu tengah-tengah Merapi Merbabu. Jadi kanan kan Gunung Merapi. Ini kiri Merbabu. Jadi kalau bulan Juni Juli oh itu yang muncul itu. itu di ujung. Oh itu ujung. Yang tadi di HP saya itu Juni dan Juli awal bulan selama 12 sampai 14 hari itu di sana. Siang hari juga sama, matahari di ujung sana kalau siang hari pas bulan Juni Juli. Kalau Oktober sampai Februari matahari di kanan saya. Beda lagi. Pas pagi juga beda, siangnya juga. Iya dia ngambil spotnya pinter ya. Itu Merbabu. Itu Gunung Merbabu. Hanya dekat dari itu. 37 kilo ya. Dari situ. Oh ini relief yang dibuka. Reliefnya terbuka. Jadi tanpa sampai Dibikin seperti ini. Bentuknya tidak kotak semua. Oh iya. Susun baru dipakai. Nah ini relief. Ini kalau kita buka lagi ada tulisannya. Ada di dalamnya ada seperti relief lagi. Dan, Kita foto di sini mungkin. ini cerita apa ya?
Oh, ceritanya namanya kalau reliefnya Karma Wibangga itu. Jadi Karma Wibangga itu menceritakan tentang dunia sebab akibat. Maksudnya dunia karma. Jadi kalau melakukan hal yang baik akan mendapatkan akibat atau karma yang baik. Tapi kalau melakukan hal-hal yang buruk ketika masa hidupnya, sesuatu yang dia lakukan itu akan kembali ke diri. Cepat atau lambat, ya itu hukum karma. Di sebelah kiri saya ini ada bahasa Sanskerta, ada tulisan Sanskerta. Kalau sebenarnya Palawai. Sebelah kiri ada kalau para ahli sekarang mengatakan karmanya begini. Besar kecil, ada kayak semacam salah. Jadi satu lembar satu relief jadi ada 2.672 ini. Yang halaman tuh dari Satu ini satu lembar. Jadi ada 2.672 di buku komik kalau kita cerita itu juga tebal 2.672. Ada juga relief kesehatan di ujung sana. Kalau sekarang kan orang-orang sakit dibawa ke klinik, kemarin kita kalau dulu kan belum ada klinik rumah sakit. Metode yang mereka gunakan masih sangat sederhana. Penyakitnya juga sederhana. Beda dengan kita, mereka pijat juga ada. di mana? Pijat Oh, yang tadi yang Jadi memang dunia manusia secara umum zaman dulu sama itu pijet-pijet ini. ya pijat, ada jamu, itu sudah ada zaman dulu di salah satu di Indonesia, jadi 1.300 tahun lebih. Ini ada pohon, masih sampai sekarang masih ada. Ini namanya pohon biola. Pohon biola. Betul. Kita tanam di belakang saya tadi, pas kita lewat sebelah utara. Kalau penasaran bisa di googling di HP pohon biola cantik, nanti akan keluar. Kalau kita ke atas ada durian, bilangin di atas ada durian nangka, sukun, jambu dan lain sebagainya. Rumah-rumah zaman dulu itu juga ada, alat-alat yang digunakan zaman dulu ada, apa namanya, perabotan itu tiap hari ada. Di sana seperti apa, buah-buah yang mereka umum dijumpai itu apa. Kalau paling banyak buahnya mangga yang di atas itu. Yang paling banyak itu mangga itu hampir relief Borobudur itu menunjukkan mangga, karena mangga banyak sekali. Kalau ini pohon biola, dikatakan biola karena ini apa namanya, daun apa ini biola. Bisa di googling. Biola indah. Pohon biola cantik. Pohon biola cantik. Indah. Bisa kita bikin bonsai juga. Silakan di googling pohon biola cantik. Saya mau sepi putar dulu. Ya belum. Mungkin di ujung fondasinya nggak bisa apa namanya, agak ambles ya. Kemudian ditambahkan 11.000 batu tambah, 11.000 blok. Yang kita takutkan kalau ini proyeknya kita nggak lanjutkan, pembukaan ya maksud saya, reliefnya dulu pernah dibuka oleh Belanda, tapi dikembalikan batunya. Ini kalau kita buka zaman sekarang, ini yang kita khawatirkan strukturnya, struktur candinya. Jadi, karena memang ini ditambahkan untuk memperkuat strukturnya. Yang kita takutkan kalau kita bongkar secara sebenarnya yang pindah bumi kita ya, kira semua matahari. Jadi kita sendiri yang pindah sebenarnya. Jadi ternyata bayangan ini Pak, bayangan relief ini, bukan bayangan apa, ujung stupa itu dia itu juga ini, ya ikut beda-beda. Dan itu dulu digunakan untuk, ada penelitian terbaru itu untuk apa? Kita sebutnya Pranonton Longso, untuk musim tanam. Musim tanam bisa digunakan. Seperti itu. Kayak jam matahari. Jam matahari. Seperti itu ternyata. Karena 67% itu pertanian semua kita. Karena yang di sini tidak boleh seperti tadi ada aturan UNESCO ya. Ada pabrik, ada gedung sekolah, mall, supermarket, tambang, memang tidak di. Kalau kota paling dekat Magelang, kota kecil. Magelang. Ya, yang kedua kita ke Jogja. Ada dua ini. Di sana ada air terjun. Kembang Poka namanya. Kalau mau googling lagi Bu tadi. Iya, kembang Poka. Pohon biola. Pohon biola. Itu yang Gunung Menoreh, yang Gunung Kapur. Ya.
hasil kerang. Kerang. Ya, Berarti laut. betul, karena dulunya di sini laut. Dulunya. Kan di sini dulunya Danau Purba, Pak. Danau Purba. Ini kan sudah cekungannya ada Danau Purba, danau air asin. Tetapi terjadi proses sedimentasi yang hebat ketika Merapi meletus dengan dahsyat. Akhirnya terjadilah proses pengeringan. Ini kalau kita keluar ke ring 3 sampai ke zona 3 sampai ke 5, ini ada beberapa desa yang ini Pak ada air mata air itu yang unik, airnya asin. Oh, kayak air laut ya? Ya kayak air laut. Misalnya di sebelah kiri saya sudah kesana. Di kiri saya ada mata air. Kami coba. Kami diajak oleh para arkeolog. Itu asin, tapi di sebelah kanan saya 1,5 meter ada sungai namanya Sungai Sileng, itu tawar. Yang unik itu. Dulunya ya. Jadi itu ada fosil-fosil kerang di atas. Iya. Gila, itu berapa ribu tahun Tahun yang lalu betul. Sebelum Borobudur dibangun malah kan. Sebelum Borobudur dibangun. Nah, kita aja belum direncanakan. Belum ada gitu. Ini ada sawah Pak, panjang gitu. Nah, itu ternyata dulu aliran sungai Sileng Purba. Kalau yang sekarang Sungai Silengnya itu 1 kilo di sebelah kiri. Sileng. Sileng. Kemudian ada Sungai Progo di sebelah kanan, tapi alirannya udah ya memang beda dengan sekarang. Seperti itu. Termasuk kenapa tadinya dibangun di sini itu karena secara geografis tempat ini itu seperti mirip di India, Pak. Ini kan Buddha kan dari India ya. Jadi di India sana ada 2 pertemuan sungai, Gangga Yamuna dianggap sebagai sungai suci. Kalau kita pakai kendaraan ke Tenggara, di sana ada 2 pertemuan sungai, 2 sungai, Pak, Progo dan Ilo. Sama. Ya, kenapa di atas bukit? Karena kan bara budara, kan bara artinya biara, wihara seperti itu. Budara di atas bukit, jadi candi atau wihara yang dibangun di atas bukit. Di atas bukit kenapa? Karena tempat-tempat tinggi seperti ini dianggap dekat dengan langit ya, langit atau dewa betul. Bahkan tadi saya mengatakan, saya ulang sedikit ya, bangsa kita itu dulunya kerajaan itu hampir seluruh ASEAN. Di situ kan tertulis Champa ini ternyata sekarang Vietnam, negara Vietnam. Di situ tertulis Siam itu sekarang Thailand. Di situ tertulis Khmer itu sekarang Kamboja, karena pendiri salah satu raja yang mendirikan kompleks candi terbesar dunia, beliau bernama Surya Warman, Candi Angkor Wat. Ternyata Surya Warman itu kalau ditarik garis lurus, garis merah, dia asalnya dari Nusantara. Karena salah satu kerajaan tertua di Indonesia itu kerajaan Murawarman, Kutai Kartanegara. Kalau kita jalan itu kalau ditarik itu ada benang merahnya. Berarti inilah yang kakaknya dari semua tuh. Iya. Kakaknya. Ya, di Kalimantan Timur, salah satu kerajaan tertua. Kalau di sini ada Tarumanegara seperti itu. Itu jauh sebelum ini, Borobudur, sebelum Mataram ya. 300 tahun sebelum Mataram. Di bawah itu ada pohon dari India, karena negara subur ya. Ada 127 gunung api. Ini salah satu alasan kenapa Indonesia itu cukup subur, karena kita punya 127 gunung di Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi. Karena kita negara cincin api. Karena saling mengeluarkan abu, jadi subur sekali. Kita dapat pohon dari India, alhamdulillah kita tanam subur. Ini dari India ada, dari Sri Lanka juga ada, Afrika bahkan ada, Madagaskar Pak. Namanya Kigelia africana. Kita dapat dari Madagaskar. Di tangan sini subur. Di Indonesia subur. Ya. Pohon. Ini yang dari India.
Itu ada namanya bodi. Ficus religiosa. Itu hanya pohon-pohon yang ditemukan di Asia Selatan, India, Sri Lanka, Pakistan. Foto di pohon. Pohon bodi. Oh, masnya foto. Ini kan bodi. Saya kecil, TKSD sampai sekarang itu sama. Oh, Pohonnya sama. nggak tinggi-tinggi, nggak nambah tinggi Ya gitu. besar sekali. Jadi dulu ketika saya kecil, kami kecil, kami sering main tarsan-tarsan di sini. Iya. Pohonnya besar sekali. Seperti beringin gitu ya. Ya seperti begini. Oh iya. 200 tahun lebih itu usianya. Iya. Foto-foto di sini mas. Kena gunung. Ya mungkin agak ke depan Pak, Ke depan ya. Iya. yang nggak terlalu kena apa? Pohon. Yang tadi yang apa baru ditemukan, ada candi Mendut, candi Ngawen, candi Sari. Kalau Taya itu sih cuma muter-muter aja tangan kan. Itu nganter ke pintu keluar Bu. Kalau yang tadi depan itu cuma keliling, nganter ke depan candi. Pas tadi kita foto di depan itu. Nah, tapi kalau yang ini nganter ke pintu keluar. Oh, berarti pas aja kita naik itu bisa ya. Boleh. Candi itu, yang candinya aja sekitar berapa 1 kilo ada ya keliling. Kita keliling jalan kaki. Oh, kalau tadi Candinya doang. Borobudur Iya. dari kita masuk. Dari kita masuk. Dari masuk tadi lebih dari 1 kilo Pak. Itu apa namanya 1,8. Kalau kita keliling ini. Dari kita foto pertama tadi ya. Ya betul 1,8 hampir 2 kiloan. Kan berdua kilo kita jalan tadi. Gak Ini berasa ya? kalau bulan ini Pak, bulan November kan ini jalannya kita tutup. Kita gunakan untuk apa? Maraton. Oh maraton. Walaupun pandemi ini corona ini kita alhamdulillah 2 tahun ini kita tetap jalan. Ya. Ada maraton. 10K, kemudian 21K, 42 km. Jadi ada 3. Tapi ketika pandemi hanya 10 tahun. Kalau nggak pandemi banyak pelari Kenya ya. Dari Afrika banyak sekali. Ada yang ke sini. Ya, mereka juaranya dari mereka. Dari Afrika. Mereka udah kuat panas. Iya. Larinya kenceng. Kencang tenaganya. Afrika, Eropa ada, Asia banyak. Tahun ini juga sudah diagendakan nanti sebelum ada Borobudur 10K itu nanti ada maraton di Prambanan. Maraton di Prambanan. Borobudur dan ke apa itu? Full 10K. Maraton 10 Maraton. km. 10 km. Kalau kita pakai botol sendiri Pak, sebenarnya tiap 300 meter kita ada fasilitas Air minum. gratis ya, air minum itu. Oh iya. Itu langsung aqua itu. Oh, Aku itu. Iya itu aqua. ya nggak Jadi dibawa. kita pakai tumbler sendiri. Tumbler ya. Ini mau kemana nih? Kalau mau tiket Oh iya. Oh iya lihatin dulu ya. Iya gajah dulu. Terima kasih telah menonton. Please subscribe, like, dan komen. Bersambung.